Bumi goncang gancing, langit kelap kelip. Hong wilahing ananing sun notot dadi carakaning sun, carane lambang rasa. Kali ini kita akan membahas seorang legenda dari tanah Jawa. Yang pasti kalian, kalau gue sebut tagline-nya, pasti kalian semua pada tahu. Om, telolet om. Salah, gua, tapi bener kan itu. Legenda telah kembali. Otot kawat tulang besi, tulang walung besi, otot kawat walung besi. Itu adalah tagline yang sudah melegenda sekali ada di Indonesia, terutama masuknya karakter dia ini ke dalam game, salah satu game yang bocil-bocil aja bermain loh. Dia adalah tokoh yang kalau kesaktiannya dia mampu terbang di angkasa tanpa mempunyai sayap, tanpa memiliki sayap, tanpa sayap. Dia juga disebut sebagai jagoannya para dewa. Buat ya kalian yang pasti pengen tahu cerita lengkapnya, stay tune di sini. Dan bersama gue Wicak Tebo di episode sejarah. And welcome back to Rumpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dalam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Wicak Tebo di episode yang akan kita membahas sejarah. Tadi kita udah di depan sudah bridging ala-ala pewayangan. Karena memang tokoh ini tuh sangat unik gitu. Tokoh legenda, tokoh yang menjadi sebuah ikonik, bahkan menjadi superhero-nya negara kita Indonesia gitu. Dan hero ini merupakan hero tank semi fighter. Bukan dong. Dia merupakan tokoh pewayangan yang sebenarnya dia itu bukan tokoh utama, tapi dia melebihi tokoh utama. Keren itu. Jadi dia bukan tokoh utama dalam pewayangan, tapi pamornya melebihi tokoh utama. Dia adalah Gatot Kaca. Ya, sudah kita tahu Gatot Kaca merupakan hero fighter dengan emblem tank. Jadi Gatot Kaca, kalau kita bahas Gatot Kaca, kenapa tadi gue sentil-sentil dikit ke Mobile Legends? Karena gue tetap yang gue ngerasa bangga gitu. Hero legend Indonesia, hero pewayangan, tokoh pewayangan Indonesia itu dijadikan sebuah ikon pada game yang internasional gitu. Dan yang buat suka adalah kata-katanya, kalimatnya yang dikeluarkan itu menggunakan kalimat-kalimat khas Indonesia. Meskipun pada dasarnya Gatot Kaca ini memiliki dua versi yang menyebar di luar gitu. Ada versi Jawa, versi Indonesia, dan versi Mahabharata, yaitu versi India. Gitu. Nah, yang gue bilang tadi, ada versi Mahabharata dan ya kita bisa bilang versi India dan versi Indonesia gitu ya. Yang pertama gue akan membahas versi dari Mahabharata, dari India itu sendiri. Jadi Gatot Kaca itu merupakan putra dari Bima, seorang Pandawa, dan istrinya yang bernama Hidimbi, yang berasal dari bangsa raksasa. Nah, kok bisa sih seorang Pandawa beristrikan seorang raksasa gitu?
Nah, jadi dalam kitab Mahabharata pertama berjudul Adiparwa, dalam subbab ke-9 bertajuk Hidimbawa Darparwa, diceritakan bahwa saat itu Bima bersama saudaranya dan ibu mereka yang bernama Kunti itu sedang berkelana dalam hutan Kanyaka setelah peristiwa kebakaran Laksagreha. Nah, kakak Hidimbi nih, yang bernama Hidimba, seorang raja raksasa itu mencium bau manusia. Lalu Hidimba akhirnya menyuruh Hidimbi untuk membunuh mereka. Tapi ketika bertemu dengan Bima, yang saat itu sedang duduk di tengah hutan dan sedang menjaga saudara-saudaranya, dan menjaga ibunya juga pastinya yang sedang tertidur, Hidimbi malah jatuh cinta dan tidak tega untuk membunuhnya gitu. Dengan kesaktiannya, akhirnya Hidimbi berubahlah menjadi wujud wanita cantik. Tingginya ya semampai, berkulit agak-agak gelap, dan ia akhirnya langsung menghampiri si Bima. Hidimbi pun langsung memberitahu maksud kedatangan serta jujur kepada Bima, dan mewanti-wanti mereka akan kebuasan kakaknya si Hidimba. Tapi Bima tidak takut akan hal itu. Jadi memang Hidimbi ini itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dari mata, gimana lagunya gue lupa. Dari matamu gitu. Jadi intinya dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi ini cewek duluan nih. Cewek duluan. Ya kalian cewek-cewek lah, apa salahnya gitu menyatakan cinta duluan. Belajarlah dari Hidimbi. Nah, karena udah menunggu terlalu lama nih, akhirnya Hidimba langsung mencari Hidimbi dan para Pandawa nih, yang merupakan saudara-saudara dari Bima dan termasuk Bima itu sendiri. Nah, akhirnya betapa terkejutnya si Hidimba mengetahui bahwa adiknya itu lebih memilih untuk memihak kepada Pandawa daripada kakaknya sendiri. Nah, Hidimba murka nih saat itu. Ia pun mengatakan bahwa Hidimbi mempermalukan kaum raksasa karena berperilaku tidak seperti layaknya raksasa. Nah, akhirnya ia putuskan untuk membunuh Hidimbi nih, karena Bima saat itu turut ikut campur karena ia nggak bisa ngelihat seseorang bertindak kekerasan terhadap seorang wanita yang dia pikir nggak berdosa gitu. Jadi ya nggak bisa ngelihat orang semena-mena gitu lah. Kemudian Hidimba berduel lah dengan si Bima. Nah, suara dan getaran saat mereka berduel itu menyebabkan para Pandawa dan ibu mereka tuh akhirnya terbangun gitu. Akhirnya setelah bertarung dengan sengit nih, Bima dengan Hidimba, akhirnya Bima berhasil membunuh Hidimba. Gak lama setelah kematian Hidimba, Bima pun mencoba untuk melamar Hidimbi nih. Tetapi ia bimbang karena nggak enak gitu kalau sudah mendahului kakaknya, yaitu si Yudhistira. Karena memang ya akhirnya budaya itu tercermin sampai sekarang gitu. Adik segan untuk melangkahi kakaknya gitu, untuk menikah duluan gitu. Nah, tapi Yudhistira nih akhirnya memberikan restu lah kepada Bima nih. Akhirnya singkat cerita, Bima dan Hidimbi pun akhirnya menikah. Nah, para Pandawa dan ibu mereka pun ikut tinggal nih akhirnya di hutan bersama Bima dan Hidimbi. Akhirnya setahun kemudian, Hidimbi melahirkan seorang putra yang diberi nama Gatotkaca. Nah, nama Gatotkaca sendiri nih secara harfiah memang bermakna memiliki kepala seperti kendi gitu. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu Gat, Am, artinya buli-buli atau kendi, dan Utkaca yang berartikan kepala. Nah, nama ini diberikan karena sewaktu lahir, kepala Gatotkaca itu konon mirip dengan buli-buli, kendi itu tadi gitu. Nah, bertahun-tahun lamanya nih, Gatotkaca tumbuh menjadi seorang pria yang gagah perkasa dan sangat kuat dengan senjata andalannya yaitu gada dalam versi Mahabharata. Dan akhirnya Gatotkaca menikah dengan seorang gadis bernama Ahilawati dari kerajaan Naga, dan mereka dikaruniai anak bernama Barbarika. Singkat cerita, pada perang Kurukshetra, Gatotkaca ini dimintai tolonglah oleh Krishna untuk ikut masuk dalam pasukan Pandawa. Nah, perang tersebut itu adalah perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Ya, mungkin akan gue bahas terpisah kali ya antara Pandawa dan Kurawa, karena memang Pandawa dan Kurawa ini memang saudara seibu, meskipun tidak sebapak. Ya, nanti bisa gue bahas lebih lanjut lah, karena memang di film versi Indianya tuh Mahabharata. Aduh, jadul banget lagi.
Ya memang seperti itulah gitu. Dan Mahabharata nih mengisahkan sebagai seorang raksasa. Jadi Gatot Kaca memiliki kekuatan luar biasa nih, terutama pada malam hari. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran seharusnya dihentikan nih untuk sementara karena senja telah tiba. Karena memang peraturannya Kurusetra ini waktu dibatasi oleh waktu terbenamnya matahari. Gitu. Istirahat, besok lanjut lagi. Nah, tapi Gatot Kaca menghadang pasukan Kurawa saat mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Pertempuran berlanjutlah, semakin malam kesaktian Gatot Kaca malah semakin meningkat gitu. Banyak prajurit Kurawa yang dibunuh akhirnya. Seorang sekutu Kurawa dari bangsa raksasa bernama Alambusa akhirnya maju nih menghadapi si Gatot Kaca. Nah, karena kesaktian Gatot Kaca yang makin meningkat, pada malam hari Gatot Kaca akhirnya menghajar si Alambusa yang telah membunuh sepupunya, yaitu Irawan putra Arjuna pada pertempuran di hari ke-8. Nah, tubuh Alambusa ini ditangkap dan dibawa terbang tinggi. Kemudian dibanting ke tanah sampai akhirnya hancur berantakan. Nah, Duryodhana, pemimpin dari Kurawa, merasa ngeri melihat keganasan Gatot Kaca. Dan ia akhirnya memaksa Karna menggunakan senjata pusaka Indrasta pemberian Dewa Indra yang bernama Vasavisakti. Menurut pewayangan Jawa disebut senjata konta untuk membunuh si raksasa itu, yang dimana adalah Gatot Kaca. Awalnya Karna menolak nih, karena pusaka tersebut cuma bisa digunain sekali doang nih. Dan rencananya akan dipergunakan untuk membunuh Arjuna. Tapi karena terus didesak, akhirnya Karna melemparkan pusaka tersebut ke arah Gatot Kaca. Dan menyadari ajalnya sudah dekat, Gatot Kaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Kurawa dalam jumlah besar sekaligus dalam sekali serang. Gatot Kaca pun akhirnya memperbesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian menjatuhkan dadanya hingga menimpa ribuan prajurit Kurawa setelah senjata pamungkas Karna menembus dadanya. Jadi memang Gatot Kaca itu dalam versi Mahabharata dia bisa menyusut dan membesarkan tubuhnya gitu. Karena memang pada dasarnya Gatot Kaca adalah keturunan raksasa dari Hidimbi sendiri, dan Bima pun juga memang manusia yang bertubuh besar di antara para Pandawa lain gitu. Pokoknya setelah dia tertusuk dadanya, akhirnya dia memperbesar ukurannya dan menimpa ribuan dari prajurit Kurawa. Nah, Pandawa sangat terpukul karena gugurnya si Gatot Kaca. Dalam barisan Pandawa, hanya Kresna yang tersenyum melihat kematian Gatot Kaca. Dia tersenyum karena gembira gitu, karena telah kehilangan pusaka andalannya. Sehingga nyawa Arjuna dapat dikatakan aman, safe. Dan ia dikisahkan gugur dalam perang di Kurusetra pada malam hari ke-14. Kematian Gatot Kaca terdapat pada jilid ke-7 kitab Mahabharata yang berjudul Drona Parwa. Pada bagian Gatot Kaca Bada Parwa. Itulah versi Mahabharata, versi Indianya, versi Pindapan. Jadi ya orang-orang yang dicemak-cemak makanannya, nah itu versi mereka kayak gitu. Jadi versi-versi ya memang ada kesamaan, mungkin ada kesamaan cerita, ada kesamaan literasi, ada kesamaan tokoh dalam sudut pandang Mahabharata India dan juga sudut pandang dari legenda Indonesia. Tapi sebenarnya ada kisah-kisah yang sama dan tapi ada juga kisah-kisah yang sangat-sangat berbeda karena di Indonesia itu melibatkan dengan sejarah Indonesia itu sendiri. Ada tempat-tempat yang ya mungkin bersibaku atau memiliki keterikatan dengan sejarah Pandawa dan termasuk Gatot Kaca ini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke versi pewayangan Jawa. Kita kembali pada versi pewayangan. Biar nggak berisik. Gemelin buser nanti. Nah, kalau di kisah Mahabharata, Ibu Gatot Kaca itu adalah seorang raksasa yang bernama Hidimbi tadi. Tapi beda nih dengan pewayangan Jawa. Ibu Gatot Kaca ini adalah seorang yang sangat penting di Pringgadani. Nah, dikisahkan Dewi Arimbi dan Raden Werkudara sedang bergembira karena dikaruniai seorang anak laki-laki.
Keduanya lantas memberi nama anak lelaki mereka Tetuka atau Jabang Tetuka. Nah, anehnya nih, sampai usia Tetuka itu 1 tahun, tali pusarnya tuh belum bisa dipotong gitu, walau menggunakan senjata apapun. Segala senjata dan kesaktian tuh udah dikeluarin untuk mencoba memotong tali pusar dari si bayi ini. Tapi ya hasilnya semua nihil gitu, nggak ada yang berhasil memotong tali pusar dari Tetuka. Hingga akhirnya Arjuna, adik dari Bimasena, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa-dewi demi menolong keponakannya tersebut. Pada saat yang sama, Karna, yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastinapura, juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. Akhirnya berita tentang Tetuka sampailah ke para dewa. Kemudian Batara Guru mengurus Batara Narada untuk turun ke bumi mengantarkan senjata sakti yang bisa memotong tali pusar Tetuka ini. Nah, pas Batara Narada turun ke bumi, ia bertemu dengan Karna yang ternyata wajah Karna dan Arjuna tuh mirip gitu. Batara Narada yang selaku utusan dari Kayangan malahan memberi senjata sakti itu yang bernama Konta itu kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Nah, setelah menyadari kesalahannya, Batara Narada pun menemui Arjuna yang asli nih, yang memang dia targetkan dari awal gitu. Setelah mendengar cerita dari Batara Narada, Arjuna pun akhirnya langsung mengejar Karna untuk merebut senjata Konta itu. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Arjuna dan Karna di sebuah lokasi. Di manakah itu? Di skrip nggak ada. Garang-garang aja. Oke, sayangnya nih Arjuna tidak mendapatkan senjata itu nih. Malah dia hanya mendapatkan sarung pembungkus pusaka tersebut aja nih. Jadi cuma sarungnya aja. Sarung pusaka Konta yang tadi berhasil didapatkan sama si Arjuna, itu tuh terbuat dari kayu mastaba namanya. Itu ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusarnya si Tetuka. Nah, saat dipakai memotong, kayu mastaba tuh ternyata musnah gitu dan malah bersatu dengan perut si Tetuka. Nah, Kresna yang ikut serta menyaksikan nih, akhirnya berpendapat bahwa pengaruh kayu mastaba akan menambah kekuatan si bayi Tetuka ini. Ia pun meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Jadi mungkin analoginya senjata Konta ini masuk ke dalam sarungnya gitu. Jadi memang akhirnya si bayi Tetuka ini menjadi sarung dalam tanda kutip si pusaka Konta ini. Setelah akhirnya berhasillah dipotong tali pusarnya si Tetuka, akhirnya dibawalah ke Kayangan oleh Batara Narada yang saat itu sedang digempur oleh Patih Sekipu dari kerajaan Trabela Suket. Patih kala segitu diutus rajanya nih untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Dan ternyata kesaktian Tetuka diperlihatkan saat Prabu Kalasekipu ditantang Batara Narada saat akan meminang Dewi Supraba. Prabu Kalasekipu diminta untuk melawan Tetuka nih yang ternyata memiliki kesaktian hingga akhirnya ia menggigit leher Tetuka hingga bayi itu tidak bergerak. Tetuka kemudian dilempar Prabu Kalasekipu ke arah Batara Narada nih, karena dikiranya dia telah tewas. Oleh Batara Narada, Tetuka ditangkap dan dibawa ke sebuah kawah yang bernama Kawah Candra di Muka. Di sana seluruh dewa menceburkan berbagai senjata dari baja, kuningan, dan kemudian Tetuka juga dilemparkan ke dalam Kawah Candra di Muka. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa yang tampan, dan ternyata segala jenis pusaka yang dilempar oleh para dewa, yang diceburkan ke dalam Kawah Candra di Muka, itu bersatu ke dalam tubuh Tetuka. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Kresna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kayangan. Kresna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Jadi memang setelah dicemplungkan ke Kawah Candra di Muka, si Tetuka ini keluar berubah menjadi dewasa dengan perawakan yang sangat tampan, tapi dengan taring yang
ya bisa dibilang tajam lah gitu. Maksudnya taring tidak pada normalnya, karena merepresentasikan taringnya ini sebenarnya merepresentasikan dari sifat-sifat raksasa itu sendiri gitu. Batara Guru yang merupakan raja Kayangan akhirnya menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu ada caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma untuk dipakai oleh Tetuka, yang sejak saat itu akhirnya berganti nama menjadi Gatot Kaca. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatot Kaca mampu terbang menuju kerajaan Trabalesuket dan membunuh Kalapracona. Itulah versi Jawa, versi pewayangan Jawa. Karena memang, ya memang ada beberapa versi lain yang menceritakan tentang Gatot Kaca ini sendiri. Cuma dua versi itu sebenarnya gue rasa sih cukup untuk merepresentasikan Gatot Kaca. Karena kalau kita tarik ke dalam filosofis, memang Gatot Kaca ini sosok yang ada dalam diri manusia gitu. Dia sosok yang rela berkorban, baiknya dia sosok yang gagah, dia sosok yang bisa dibilang representasi dari Pandawa yang merupakan hero-nya. Dan kenapa tadi dibahas, gue bilang dia itu merupakan tokoh atau legenda yang sebenarnya dia bukan tokoh utama, tapi pamornya dia melebihi tokoh utama. Karena memang tokoh utama dalam pewayangan ataupun versi Mahabharata sebenarnya adalah Pandawa dan Kurawa sendiri gitu. Arjuna, Bima, dan kakak-kakaknya. Cuma pamornya Gatot Kaca, terutama di Indonesia, itu menjadi sebuah ikon, bahkan menjadi legenda superhero bagi kita. Bahkan udah ada filmnya juga kan, Gatot Kaca. Ya, jadi sosok yang sebenarnya udah kayak lambang negara sih sebenarnya. Karena lambang negara Garuda, udah kayak lambang negara sebenarnya Gatot Kaca tuh di sini. Karena gimana ya? Gatot Kaca itu perawakan gagahnya orang Indonesia kalau menurut gua sih gitu. Ya iyalah, dia lagi jalan aja di ngomong om toilet sama serem, toilet serem, udah bawaannya pengen digeprek aja. Tapi memang itulah Gatot Kaca, karena memang sebenarnya ada beberapa pendapat versi Mahabharata dengan versi pewayangan Jawa sendiri, karena memang ada yang bilang para leluhur atau para seniman-seniman, bahkan para ulama-ulama Jawa gitu, menyebutkan bahwa sebenarnya kisah Gatot Kaca, Pandawa, dan Kurawa ini sebenarnya adalah kisah Indonesia. Kemudian sejarah Indonesia ini kemudian dipanggillah pujangga dari India untuk menuliskan sejarah atau kisah dari si pewayangan ini. Jadi memang kalau kita tarik garis egoisnya seperti itu, jadi tetap masih berkesinambungan antara versi Mahabharata dengan versi Jawa. Memang ada beberapa kejadian atau ada beberapa versi yang berubah gitu. Kayak yang pertama, versi Mahabharata ibunya seorang raksasa, dan yang kedua adalah seorang orang penting dalam tanda kutip. Jadi ya apapun itu, yang pasti Gatot Kaca sayang sama ibunya. Oh, mak gue udah gak ada, oi. Oke lah, buat para sahabat rumpot, segitu aja cerita dari saya, Wicak Tebu, untuk episode sejarah legenda mitos dari rumput. Buat para sahabat rumput, jangan lupa subscribe, like channel, terus apa lagi buser, gue lupa. Share, dan jangan lupa komen. Gua Wicak Tebu pamit undur diri.